Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan anugerah yang lain sehingga bisa mengikuti kuliah seperti biasa. Teman-teman, pagi hari ini temanya adalah tentang penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS di SD atau di MI ya. Teman-teman, kita ketahui bahwa bahasan cakupan materi dalam pembelajaran IPS itu sangat luas, mulai dari tentang sejarah, misalnya sejarah, kemudian tentang geografi bumi dan isinya, kemudian tentang ekonomi, kemudian tentang antropologi atau kebudayaan, kemudian sosiologi, kemudian pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya. Semua itu masuk dalam rumpun bahasan dari IPS. Ini termasuk materi pagi hari ini tentang penanaman nilai dan sikap. Ini tidak usah bingung. Nah, karena materi kita tentang bahasan IPS itu tentang manusia, lingkungan dan sebagainya, sehingga itu sangat relevan sekali ketika menanamkan nilai dan sikap kepada siswa di SD maupun di MI. Nah, itu kita yang pertama kita pahami dulu apa sih nilai dan apa itu sikap. Nah, pemahaman sederhana, nilai itu adalah standar baik buruk, kemudian atau tata kelakuan dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan nilai. Kemudian sikap itu adalah kondisi atau situasi mental seseorang yang kemudian diekspresikan menjadi perilaku. Nah, ini pemaknaan tentang sikap. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan nilai dan sikap itu kepada siswa SD maupun MI. Nah, ini ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Ini yang pertama adalah melalui pendekatan dengan pendekatan verbal. Pendekatan verbal itu dilakukan oleh seorang guru dengan cara menjelaskan dengan bahasa, dengan kata-kata. Nah, ini misalnya kita menjelaskan sebuah materi tentang sikap gotong royong atau kepedulian misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan kata-kata kepada siswa, dijelaskan dengan bahasa, dengan memberikan masukan, saran. Ini intinya dengan kata-kata, dengan bahasa tulisan, dengan bahasa ucapan dan sebagainya. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua bisa dilakukan dengan menggunakan metode mengamati dan sekaligus menirukan. Nah, ketika membahas sebuah materi dalam IPS itu bisa menggunakan pengamatan, diamati secara detail. Ayo kita sama-sama mengamati misalnya terkait dengan misalnya tokoh-tokoh dalam perjuangan kemerdekaan misalnya. Kita angkat sebuah tokoh, kita amati bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana karakter beliau dalam ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan. Misalnya contoh tokoh-tokoh nasional misalnya, salah satu misalnya siapa idola anak-anak itu terhadap pahlawan siapa, misalnya kita materi tertentu dalam IPS. Nah, kita amati kemudian kita
menirukan. Nah, kita tekankan pada anak, mari anak-anak kita meniru sikap dari tokoh yang kita bahas, kita pelajari itu. Nah, itu pendekatan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bisa pendekatan penguatan. Penguatan ini dari dua pendekatan yang sudah kita bahas dikuatkan. Misalnya tadi mempelajari tentang gotong royong atau peduli terhadap orang lain. Itu metode pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan penguatan. Itu dengan melalui praktek misalnya tentang gotong royong. Itu bisa diperagakan di hadapan kelas, mengundang beberapa siswa untuk melakukan peragaan. Nah, ketika itu dilakukan kemudian dilihat oleh para siswa, tentu akan tertanam, berarti seperti itu, kita bisa melakukan. Nah, sehingga metode penguatan yang seperti itu bisa menanamkan nilai dan sikap kepada siswa di SD maupun di MI. Nah, itu 3 pendekatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai dan sikap. Nah, teman-teman, tentu kita punya target dalam pembelajaran itu. Kira-kira sikap apa yang bisa disampaikan agar tertanam di para siswa itu. Itu misalnya tadi sikap gotong royong, peduli terhadap orang lain, jujur, komitmen, peduli terhadap alam lingkungan, kepekaan sosial. Nah, ini sangat penting, lebih-lebih dalam situasi sekarang. Misalnya kita kuliah online jarak jauh karena situasi adanya virus corona ini, kita bisa berperan, misalnya membantu tetangga, teman, memberikan masker misalnya. Kalau kita punya uang lebih, bantu membagi masker. Jangan ikut-ikutan menjual dengan harga mahal, akhirnya stok barang menjadi langka. Tapi tidak seperti itu. Kalau misalnya toh ingin menjual, nggak perlu orang usah ngapain untung rapopo terkait dengan masker, karena ini adalah kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Semoga dengan pendekatan tadi tertanam nilai-nilai dan sikap baik di siswa kita di SD JMI. Nah, jangan sampai materi sudah kita sampaikan, tetapi output kemudian action itu tidak sesuai dengan materinya. Kita mempelajari materi tentang etika, tentang akhlak, tentang perilaku, tapi semua tidak pernah tertanam dalam diri siswa kita. Nah, kita berharap maksimal apa yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan, bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan ya. Kalau keluar rumah pakai masker, ditutup begitu ya. Itu, dan akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.